secara benar, tapi di sisi lain saya harus mengamati perangkat milik rekan yang lain. Jadi mau tidak mau akhirnya kita juga dituntut mencari referensi dulu kan, baru bisa melakukan review kepada teman-teman yang lain. Kemudian yang kedua, apa yang menjadi pembelajaran terbaik dari kegiatan review perangkat pembelajaran ini? Pembelajaran terbaik menurut saya dari perangkat pembelajaran ini adalah saya bisa belajar menyusun kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan model pembelajaran yang dipilih. Karena terkadang kita kurang tepat dalam memilih, dalam menyusun langkah kegiatan tersebut, dikarenakan mungkin belum paham atau sekedar menulis saja yang biasa dilakukan di kelas. Jadi kadang-kadang kan kegiatan di RPP belum sesuai dengan model yang dipilih. Yang nomor 3, apa saja kekurangan dari kegiatan review perangkat pembelajaran ini? Untuk kekurangan pada kegiatan ini menurut saya adalah waktu yang singkat, serta di sistem pada LMS itu kan sempat hanya membingungkan karena terlalu banyak poinnya, jadi bingung tugas yang ini diupload di mana, tugas apa produk akhirnya diupload di mana, itu aku sempat bingung kemarin. Kemudian yang nomor 4, saja kekurangan dari kegiatan simulasi pelaksanaan model skill teaching. New model skill teaching memiliki kekurangan lebih kepada teknis pelaksanaan. Misalnya, yang pertama, semua guru menjadi hanya menggunakan satu media, maksudnya Google Meet dalam mengajar. Sedangkan prakteknya di sekolah masing-masing guru banyak menggunakan aplikasi daring asinkron. Seperti saya kemarin, sebenarnya untuk daring menggunakan Classroom, tetapi untuk di sini akhirnya harus menyesuaikan karena media yang dipakai adalah Google Meet. Yang kedua, media jaringan, yang kadang-kadang memang mungkin kadang-kadang sering mungkin Pak menjadi hambatan. Kemudian nomor 5, apa saja kelebihan atau kekuatan dari review perangkat pembelajaran? Kelebihannya saya banyak masukan dan saran baik dari rekan sejawat dan utamanya dari dosen dan guru pamong mengenai perangkat yang telah saya buat sehingga dapat melakukan perbaikan. Nomor 6, apa saja kelebihan kekuatan dari kegiatan simulasi pelaksanaan new model teaching? Kelebihannya saya menjadi tahu dan dapat melihat serta mengamati kelebihan dan kekurangan baik dari penampilan saya sendiri maupun rekan lain dalam mengimplementasikan RPP yang sudah dibuat. Karena terkadang apa yang ditampilkan pada saat new model teaching atau pada saat mengajar itu belum sesuai dengan apa yang sudah dituangkan atau ditulis dalam RPP. Kemudian di akhir kegiatan saya mendapatkan input untuk pelaksanaan pembelajaran tersebut. Yang ketujuh, apakah review perangkat pembelajaran membuat siswa mencari kekuatan dan kelemahan dari perangkat pembelajaran yang telah disusun? Ya, di kegiatan ini saya manfaatkan memang sebagai evaluasi dari pembelajaran yang saya dan rekan-rekan lakukan. Jadi banyak kelebihan maupun kekurangan, tapi itu pelajaran bagi khususnya untuk melakukan perbaikan. Yang terakhir, apakah review perangkat yang dilakukan menginspirasi dalam melakukan perbaikan? Ya, jadi tentu saja dengan banyaknya masukan dan saran pada kegiatan ini, semua itu membuat saya dapat melakukan perbaikan. Mungkin itu Pak yang bisa saya bahas. Terima kasih Pak Dwi. Lanjut. Iya Pak. Saya dulu Kak Pak. Ya, oh, siap Pak, siap. Aduh, kacau ini.
Baik Pak. Jangan dulu. Aduh, itu sudah Pak. Capek berpikir di PTK Pak. Aduh, memang. Alah. Muncul Pak ya? Ya. Iya, dari saya nomor 1, pengalaman apa yang diperoleh saat mengikuti kegiatan review perangkat pembelajaran? Dari saya dapat lebih mengerti dan memahami dalam Sudah Pak? Belum muncul kah Pak? Oke, sudah. Iya, untuk soal nomor 1, saya dapat lebih mengerti dan memahami dalam penyusunan RPP, komponen apa saja yang terdapat di dalamnya, serta serta RPP yang terukur, mengandung ABCD, tipek, HOTS, sehingga dalam proses belajar mengajar, tujuan dari pembelajaran dapat tersalurkan kepada peserta didik dengan baik dan terarah serta tercapai. Yang kedua, apa yang menjadi pembelajaran terbaik dari kegiatan review perangkat pembelajaran ini? Pembelajaran terbaik yang dapat saya alami dalam proses pembuatan RLP yang terkandung unsur HOTS di PEK. Hal tersebut dapat mengukur tingkat keberhasilan dan ketercapaian dalam proses belajar mengajar yang dialami oleh peserta didik. Yang ketiga, apa saja kekurangan dari kegiatan review perangkat pembelajaran ini? Untuk kekurangan, menurut saya belum saya temui, namun perlu adanya penambahan waktu dalam proses review perangkat pembelajaran, di mana kami sebagai peserta dapat diberikan gambaran atau contoh beberapa perangkat yang di dalamnya terkandung unsur ABCD, tipek, HOTS, yang di dalamnya kami dapat melakukan perbandingan, bahkan perbaikan. Lalu yang keempat, apa saja kekurangan dari kegiatan simulasi pelaksanaan New Model Peer Teaching? Untuk kekurangan, menurut pengamatan saya tidak ada, sebab semua proses pembelajaran yang dilakukan secara daring maupun luring, selama peserta PPG mengajarkan peserta didik pada sekolah masing-masing, hal tersebut juga dilakukan dalam peer teaching. Apa saja, yang kelima, apa saja kelebihan atau kekurangan dari review perangkat pembelajaran? Kelebihan dalam melakukan review perangkat pembelajaran adalah adanya instrumen penilaian review yang sudah disediakan sehingga sebagai peserta PPG 2020 sangat terbantu. Yang keenam, apa saja kelebihan atau kekuatan dari kegiatan simulasi pelaksanaan New Model Peer Teaching? Kelebihan pelaksanaan peer teaching dapat dirasakan langsung oleh guru dalam hal merefleksikan dirinya ketika melakukan aktivitas mengajar di depan kelas ataupun secara daring. Dengan melakukan peer teaching, maka guru lebih lagi diingatkan dalam proses belajar mengajar, runtutannya perlu disesuaikan menurut RPP, sehingga ketercapaian tujuan pembelajaran dapat terlaksana. Yang ketujuh, apakah review perangkat pembelajaran membuat mahasiswa menyadari kekuatan dan kelemahan dari perangkat pembelajaran yang telah disusun? Jawaban saya tepat sekali, bahwa dengan melakukan review perangkat pembelajaran, peserta PPG dapat menyadari kelemahan dan kekuatan perangkat pembelajaran yang telah disusun. Dengan demikian, dapat melakukan analisa dan perbaikan pada RPP yang telah dibuat. Hal tersebut dapat meningkatkan kinerja sebagai pendidik ketika melakukan proses pembelajaran secara daring maupun luring. Yang terakhir, yang ke-8, apakah review perangkat yang dilakukan menginspirasi dalam melakukan perbaikan? Dengan adanya review perangkat, maka proses perbaikan perangkat perlu dilakukan, sehingga menghasilkan perangkat yang kompeten di mana ketercapaiannya akan sangat bermanfaat bagi peserta didik ketika terjadinya proses pembelajaran. Demikian Pak hasil review saya. Ya, makasih Pak Rento, makasih. Ya Pak. Ya, lanjut Bu Sulastri. Ya, siap Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil review, hasil refleksi saya. Yang pertama, pengalaman apa yang diperoleh saat mengikuti kegiatan review perangkat pembelajaran ini. Dari review yang telah
dilakukan, saya pribadi tentunya merasa bersyukur karena mendapat pengetahuan yang lebih dalam pembuatan perangkat pembelajaran. Dalam hal ini menentukan model pembelajaran dan harus disesuaikan dengan langkah-langkah pembelajaran pada kegiatan ini serta membuat evaluasi pembelajaran berbasis HOT. Kemudian, apa yang menjadi pembelajaran terbaik dari kegiatan review perangkat pembelajaran ini? Yang menjadi pembelajaran terbaik dari kegiatan review perangkat pembelajaran ini adalah kita bisa mengetahui bagaimana cara menyusun langkah-langkah pembelajaran sampai dengan cara membuat evaluasi dengan baik dan benar. Yang ketiga, apa saja kekurangan dari kegiatan review perangkat pembelajaran ini? Pada penyusunan perangkat pembelajaran masih terdapat banyak kekurangan, yang antaranya itu waktunya yang singkat untuk mereview RPP. Karena RPP saya terutama pada tahap-tahap dalam penyusunan RPP tidak tersusun secara sistematis, tidak sinkronnya model pembelajaran dengan langkah-langkah pembelajaran, evaluasi pembelajaran belum terdapat soal HOT, jadi semua itu butuh waktu lama untuk mereview kembali atau merevisi kembali. Yang keempat, apa saja kekurangan dari kegiatan simulasi pelaksanaan new model peer teaching? Pada kegiatan simulasi peer teaching, saya masih terdapat banyak kekurangan, diantaranya dalam pengelolaan kelas yang masih kurang, media yang digunakan PowerPoint materinya sudah terlalu banyak, itu yang sudah dikomentari oleh Pak Ira, yang penting-penting saja ditampilkan dalam PowerPoint. Nah, kemudian yang kelima, apa saja kelebihan atau kekuatan dari review perangkat pembelajaran? Kelebihan dari review sebagai bahan evaluasi diri kita sebagai guru, apakah perangkat yang kita gunakan sesuai dengan tahapan-tahapan dalam pembuatan perangkat pembelajaran yang bisa kita gunakan di lapangan nanti. Kemudian, apa saja kelebihan kekuatan dari kegiatan simulasi pelaksanaan new model peer teaching? Kelebihannya bisa mengembangkan kreativitas guru dalam mengajar, dapat dijadikan bahan evaluasi diri. Kemudian, yang ketujuh, apakah review perangkat pembelajaran membuat mahasiswa menyadari kekuatan dan kelemahan dari perangkat pembelajaran telah disusun? Ya, dari review perangkat pembelajaran kita dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan kita dari cara menyusun komponen-komponen yang terdapat pada perangkat pembelajaran sampai dengan evaluasi. Kemudian yang kedelapan, apakah review perangkat yang dilakukan menginspirasi dalam melakukan perbaikan? Sangat menginspirasi dengan berbagai macam saran dan koreksi, tentunya mendorong untuk melakukan perbaikan demi kesempurnaan perangkat yang kemudian dapat diimplementasikan dalam pembuatan perangkat pada saat akan kembali ke sekolah untuk melaksanakan proses belajar mengajar. Nah, itu refleksi dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Sulastri. Ibu Rosmini ya? Ini Pak. Iya Pak. Ya. Setelah ini baru Bu Suhastin. Suhastinnya siap ya Bu Suhastin? Bu Rosmini dulu. Baru. Oh iya Pak. Ting. Ada kodina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan memaparkan hasil refleksi saya. Yang pertama, pengalaman apa yang diperoleh saat mengikuti kegiatan review perangkat pembelajaran ini. Saat mengikuti kegiatan review perangkat pembelajaran, saya mendapat banyak pengalaman baru. Di antaranya yaitu saya memperoleh pengetahuan tentang hal-hal apa saja yang diperhatikan dalam review perangkat pembelajaran, seperti kejelasan antara IPK dengan tujuan pembelajaran, serta kesesuaian antara tujuan pembelajaran dengan bahan ajar. Yang kedua,
apa yang menjadi pembelajaran terbaik dari kegiatan review perangkat pembelajaran? Pembelajaran terbaik bagi saya dari kegiatan mereview perangkat pembelajaran ini yaitu saya jadi tahu bagaimana langkah-langkah model pembelajaran problem based learning dengan benar. Yang ketiga, apa saja kekurangan dari kegiatan review perangkat pembelajaran ini? Menurut saya, kekurangan dari review perangkat ini adalah keterbatasan waktu yang diberikan dalam melakukan review, jadi tidak semua aspek dapat direview. Yang keempat, apa saja kekurangan dari kegiatan simulasi pelaksanaan new model teaching? Menurut saya, kekurangannya adalah karena new model teaching ini dilakukan secara daring, jadi seakan-akan membatasi ruang gerak kita, terutama dalam kemampuan penggunaan komunikasi nonverbal atau gestur, karena tidak secara langsung jadi komunikasi nonverbal seperti tidak digunakan. Yang kelima, apa saja kelebihan atau kekuatan dari review perangkat pembelajaran? Kelebihannya itu menurut saya, perangkat pembelajaran ini sangat berguna untuk menghasilkan perangkat pembelajaran yang baik dan benar demi tercapainya tujuan pembelajaran. Yang keenam, apa saja kelebihan atau kekuatan dari kegiatan simulasi pelaksanaan new model teaching? Menurut saya, kelebihan dari kegiatan simulasi new model teaching adalah karena dilakukan secara daring, jadi kita tidak bertatap muka langsung dengan peserta lain, yang jadi bisa sedikit mengurangi rasa nervous. Selanjutnya, apakah review perangkat pembelajaran membuat mahasiswa menyadari kekuatan dan kelemahan dari perangkat pembelajaran yang telah disusun? Bagi saya, review perangkat pembelajaran ini membuat saya menyadari bahwa perangkat pembelajaran yang telah saya susun masih memiliki banyak kekurangan, yang saya dapat memperbaikinya. Dan yang terakhir, apakah review perangkat yang dilakukan menginspirasi dalam Yang melakukan Google perbaikan? Chrome, yang kalau pakai Saya Chrome tidak review bisa. perangkat pembelajaran ini sangat menginspirasi saya dalam melakukan perbaikan untuk perangkat pembelajaran yang telah saya susun. Dengan review, saya mengetahui bagian-bagian mana saja pada perangkat pembelajaran yang saya miliki yang harus diperbaiki. Ya, demikian pemaparan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ros. Ya. Silakan Bu Suhastin. Putus, Ya, Pak. putus. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. putus. Maaf Pak, karena kurang kedengaran, soalnya lagi hujan di sini. Jelas kok. Oh, saya WA sudah ya? Tunggu dulu. Ya. Belum selesai Pak sebenarnya punyaku. Sudah kelihatan? Oke. Di sini yang pertama itu pengalaman apa yang diperoleh saat mengikuti kegiatan review perangkat pembelajaran. Yang pertama itu memiliki kesempatan saling review sesama teman, seharusnya di sini teman mahasiswa. Kemudian pada pembuatan RPP saya mengetahui cara pembuatan tujuan pembelajaran. Kemudian pada LKPD itu sesuai dengan review dari Pak Irianto harus ada langkah-langkah kerja. Yang kedua, apa yang menjadi pembelajaran terbaik dari kegiatan review perangkat pembelajaran? Iya, bagaimana? Pembelajaran terbaik dari kegiatan review perangkat pembelajaran adalah pada saat melakukan kegiatan pemaparan Google Chrome kan tinggal review. install aja, download. Ketik saja di Perangkat itu dan toh di video praktik pembelajaran, di mana saya bisa mengetahui letak kekurangan perangkat yang saya buat. Salah satu contoh hasil review perangkat pembelajaran dari dosen, guru kamu, dan teman adalah pada tujuan pembelajaran di mana antara indikator pencapaian kompetensi dengan tujuan pembelajaran belum memiliki kejelasan. Jadi ketika kita maksudkan contoh kita buka Internet Apa Explorer. saja kekurangan dari kegiatan Ibu ketik review perangkat ini mungkin pembelajaran? Ibu. Kekurangannya Kalau terintas sebenarnya tidak perlu terintas lagi sebenarnya. merevisi perangkat pembelajaran terlalu Ada. sedikit. Ada di Sehingga desktop hasil kan tidak revisi itu perangkat Google pembelajaran Chrome-nya. masih kurang maksimal. Kalau ibu klik di desktop dia terbuka. Kemudian kekurangan, apa saja kekurangan dari kegiatan simulasi?
pelaksanaan new Atau Ibu model bisa Kak teaching. contohkan videonya Kak, saya lihat Ya, itu yang pertama, cepat saja, toh jaraknya bisa kadang supaya saya tidak tahu bersahabat. masalahnya, toh kirim Kemudian ke saya, kurangnya toh supaya pengalaman gampang. dalam penerapan metode simulasi sehingga Iya, tapi saya menyebabkan lagi presentasi. suasana kaku dalam pelaksanaan Iyo, untuk teaching. refleksi nih, ya. Kemudian yang kelima, apa saja kelebihan atau kekuatan dari review perangkat pembelajaran? Kelebihan atau kekuatan dari review perangkat pembelajaran yaitu dengan adanya review kita bisa mengetahui kelemahan dan kekurangan dari perangkat pembelajaran yang kita buat sehingga kita bisa merevisi sesuai dengan masukan dari dosen, guru pamung, dan teman-teman mahasiswa. Apa saja yang keenam, apa saja kelebihan atau kekuatan dari kegiatan simulasi pelaksanaan new model peer teaching? Kelebihan atau kekuatan dari kegiatan simulasi pelaksanaan new model peer teaching yang pertama, dengan adanya kegiatan simulasi pelaksanaan new model peer teaching, kita dapat mengukur kemampuan kita dalam menyampaikan materi secara daring kepada peserta didik. Yang kedua, dapat memupuk keberanian dan percaya diri seseorang. Yang ketujuh, apakah review perangkat pembelajaran membuat mahasiswa menyadari kekuatan dan kelemahan dari perangkat pembelajaran yang telah disusun? Jawabannya ya, dengan adanya review perangkat pembelajaran saya menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari perangkat yang telah saya buat. Yang kedelapan, apakah review perangkat yang dilakukan menginspirasi dalam melakukan perbaikan? Dengan adanya masukan dan review dari teman mahasiswa, saya bisa mengetahui kekurangan dan kelemahan dari perangkat yang saya buat. Maka dengan ini saya sangat terinspirasi dalam melakukan perbaikan. Demikian Pak dari saya. Baik, terima kasih banyak Bu Suhastin. Iya Pak. Saya lihat semua teman-teman saya sudah melakukan refleksi dengan baik kegiatan review perangkat pembelajaran ini, kemudian review new model teaching. Mungkin Pak Irham ada pengalaman bagaimana saat melakukan refleksi yang lalu? Oh iya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelumnya saya ingin minta maaf kalau baru bisa hadir di sisi kedua ini. Tadi ada sedikit kendala di sisi pertama. Kalau selama mendampingi Bapak Ibu beberapa hari ini, ya yang saya lihat ya di kelas B Bapak dan Ibu gurunya kompak, bisa saling membantu, saling mengisi kekurangannya. Untuk perangkat pembelajarannya sendiri, saya yakin kalau berbicara RPP, Bapak dan Ibu pasti sudah sangat paham, sudah sangat khatam ya, karena ini melekat di diri kita sebagai seorang guru, apalagi setiap awal semester itu ya pasti kita disibukkan untuk membuat RPP, dan malah dari 100% waktu kita tersita untuk membuat administrasi RPP. Ya cuman syukur-syukur belakangan ini RPP 1 lembar ya kalau saya tidak salah, konsepnya Merdeka Belajar oleh Mas Menteri, yang RPP-nya 1 lembar itu. Dari perangkat pembelajaran yang Bapak Ibu guru sudah upload, kemudian yang Bapak Ibu guru sudah perlihatkan, saya rasa semua aspek yang dicapai oleh RPP itu sudah ada, mungkin tinggal di permantap lagi di bagian-bagian tertentu, macam tujuan yang harus mengikuti konsep ABCD, kemudian yang banyak kendala saya lihat di memilih model pembelajarannya seperti apa. Terus kebanyakan kalau SMK ya mungkin kebanyakan kita itu kan praktek. Nah untuk mensiasati model RPP praktek itu yang seperti apa itu belum jelas. Saya pun sampai saat ini masih mencoba untuk mencari konsep RPP yang bisa mengaktifkan peserta didik kita di kegiatan-kegiatan seperti praktikum. Untuk bahan ajar sendiri di perangkat pembelajaran banyak kalau sekarang ya karena konsepnya sudah abad 21 ya, di sumber belajarnya banyak yang menuliskan internet, tapi lagi-lagi
internet itu kan luas. Kalau kita menyadur sesuatu dari internet, semisal artikel, ya harus dicek dulu valid atau tidak. Karena sangat banyak tutorial yang berguna, tapi sedikit yang bisa dijadikan referensi untuk diajarkan kepada peserta didik kita. Ini yang harus menjadi poin penting ketika kita mengambil sesuatu dari luar buku yang disediakan. Kemudian untuk peer teaching sendiri, nah kalau saya menganggap bahwa daring itu ya entahlah kalau menurut Bapak dan Ibu, daring itu sesuatu yang menyenangkan terlepas dari tidak ketemu atau koneksi internetnya. Tapi saya menganggap luring adalah sesuatu yang sangat istimewa. Kenapa saya menganggapnya begitu? Karena akan sangat jauh beda proses cara kita membawakan materi ketika kita berhadapan dengan orang yang sesungguhnya. Akan sangat jauh berbeda kita mengutarakan konsep pemahaman kita untuk mencerdaskan orang ketika kita bertatap muka langsung. Beda dengan daring, kita tidak ada beban, kita cukup menampilkan PowerPoint, membaca tanpa harus melihat bagaimana reaksi peserta didik kita. Itu yang kalau saya dapati. Kalau kemarin di Jogja sana, luringnya bukan hanya peer teaching dengan teman, tapi kami itu diharuskan menuju ke sekolah tertentu selama 2 minggu, kemudian mengajari siswa yang baru pertama kali kita temui. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, dengan budaya berbeda, dengan motivasi dan keseharian yang berbeda, itu suatu tantangan tersendiri ketika kita menjadi seorang guru yang notabene harus profesional ya di bidangnya. Untuk konsep peer teaching yang dibawakan secara luring, ya sebenarnya ini bukan opsi ya, ini mungkin hanya keadaan yang memaksa sehingga proses orientasi PPG kita mengharuskan luring, mengharuskan daring. Seandainya tidak ada COVID atau pandemi, ya akan sangat bagus kalau konsepnya masih luring. Tapi terlepas dari itu, setelah Bapak Ibu kembali ke kelasnya masing-masing, ke sekolahnya masing-masing, apa yang review yang sudah Bapak Ibu buat semalaman, kemudian berusaha memperbaiki apa yang kami lihat, itu jangan sampai selesai di sini saja. Karena kalau kita memang mau mengikuti runtutan RPP atau perangkat pembelajaran yang kita buat, suasana pembelajaran kita akan sangat damai, sangat tenang, sangat akur. Sebagai guru yang mengajar mungkin 4-6 jam, kita tidak akan merasa kelelahan kalau kita betul-betul menguasai perangkat pembelajaran yang kita buat. Dan ini sudah saya buktikan. Ketika kita menyusun konsepnya yang jelas, kemudian LKPD-nya yang bagus, kemudian materi pengantarnya yang menarik, kita tidak perlu lagi mengurusi siswa kita untuk aktif. Mereka akan dengan sendirinya akan aktif. Mereka akan dengan sendirinya mencari karena mereka tertarik dengan konsep yang kita bawakan. Plus mungkin penampilan kita. Makanya saya masih ingat kata salah satu dosen pengajar saya di waktu PPG kemarin, guru itu sebenarnya ada selebriti. Dia harus menampilkan selebriti, dia harus menjadi selebriti di hadapan siswanya. Supaya siswanya itu menjadi tergila-gila dengan gurunya, mungkin seperti itu. Dari segi penampilan, dari segi dia membawakan mungkinnya, dari segi dia menyiapkan kelasnya. Ya kalau dia tidak menjadi seorang selebriti, ya peserta didiknya mungkin akan lebih fokus ke hal-hal yang lain seperti gadget atau aplikasi-aplikasi lain yang tidak ada kaitannya dengan proses pembelajaran. Yang terakhir mungkin dari saya, selama mereview Bapak dan Ibu, saya sangat berterima kasih Bapak Ibu sudah mau meluangkan waktunya untuk memperbaiki apa yang menurut saya sebagai guru dan menurut Pak Fiskia sebagai dosen itu masih kurang. Tapi jujur, apa yang Bapak Ibu tampilkan selama keterlibatan ini itu sudah sangat bagus. Tinggal apakah mau dipertahankan atau malah ditingkatkan lagi. Kalau dari saya seperti itu saja Pak Fiskia, saya kembalikan Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Ilham. Jadi ya Pak Ilham sudah melakukan ya review juga terhadap Bapak Ibu ya. Bagaimana kegiatan ini ya. Jadi alhamdulillah pada saat Bapak Ibu melakukan review, Bapak sudah bisa mengeluarkan atau melakukannya dengan baik, dengan
jujur kepada diri sendiri, melakukan secara objektif apa saya kekurangan, apa yang Bapak Ibu bisa dapatkan. Ya. Dari hasil review ini kita bisa tahu posisi kita di mana ya, posisi kita di mana, karena memang pasti sebelumnya pasti jarang kita melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini ya. Jarang. Ya jujur saya selama sebagai dosen masih kurang saya melihat teman-teman saya yang ngajar juga, rekan-rekan sejawat saya ya. Begitu juga sebaliknya. Hanya kadang kita memang berdiskusi hal-hal yang di kelas tapi tidak terlalu sampai hal-hal yang teknis. Nah, kegiatan-kegiatan review seperti ini sebenarnya sangat bagus ya Bapak Ibu, sangat bagus. Bapak Ibu bisa lanjutkan di sekolah masing-masing, baik itu misalnya Bapak Ibu bisa mendapatkan data-data dari teman sejawat sendiri, ataupun mungkin bisa setelah misalnya Bapak Ibu setelah membuat rancangan perangkat, kemudian Bapak Ibu sekarang kan teknologi gampang ya, bisa mengirim email ke temannya atau ke misalnya gurunya, ke dosennya yang lebih senior, bisa tolong lihat apakah ini sudah sesuai tidak saya ini sekarang ya. Secara ini bisa langsung teknologi bisa ya, kirim pakai email, kirim pakai WA, apa-apa. Langsung kita bisa melakukan review sama-sama, sehingga apa yang kita buat itu bisa jadi lebih sempurna ya, gitu ya. Jadi ya ini bagus lebih bagus dilanjutkan terus-menerus agar kita bisa meningkatkan kualitas kita ya, kualitas pengajaran kita, pembelajaran kita, sehingga tujuan yang kita inginkan itu tercapai ya. Bahkan kalau misalnya Bapak Ibu mau ini pada saat mengajar, Bapak bisa rekam sendiri lah. Kalau tidak ada orang rekam sendiri, nanti setelah itu Bapak bisa lihat. Nah, di situ kita bisa lihat kekurangan kita sendiri, kita akan tahu, oh di sini saya masih lemah, di sini saya masih lemah. Ya. Bahkan pada kalau di S1 itu kita kan di mahasiswa itu pada saat ada kegiatan seperti ini, teaching itu kita suruh mahasiswanya merekam sendiri, mengajar mereka. Karena nanti dari situ mereka akan melihat sendiri hasilnya. Oh, saya mengajar seperti ini tuh. Karena kalau kita mengajar kita nggak tahu ya. Tapi begitu ada rekaman, baru kita akan lihat. Oh, kelemahan saya. Nah, itu kita bisa diskusikan dengan teman ataupun dengan guru, dengan dosen ya. Ya. Kalau misalnya Bapak Ibu mau meminta ya, bagus. Nah, itu yang dari kegiatan refleksi ini kita bisa melihat apa saja atau sampai di mana posisi kita ya, sampai mana posisi kita, dan kalau kita punya keinginan yang kuat untuk memperbaiki diri kita bisa ya, kita bisa dari hasil refleksi kita bisa tahu, oh saya mau memperbaiki di sini, saya masih lemah di sini, saya yang ini. Dan, ya memang kalau saya lihat tadi memang banyak ya kekurangannya dari masalah waktu ya. Ya memang ini daring ini yang menyebabkan kita juga ada kesulitan untuk bisa langsung berdiskusi secara terus-menerus ya. Kalau kita bisa bertemu langsung kan enak, bisa banyak hal-hal yang bisa didiskusikan. Jadi dalam pelaksanaan liburan ini katakan pakai itu teman-teman aja yang menjadi gestur kita nggak terbaca ya, nggak bisa melihat. Siswa juga bagaimana perhatiannya kita juga tidak terlalu bisa melihat. Apalagi kalau misalnya kameranya di off kan, udahlah kita nggak tahu bagaimana kita, apakah dia yang menerima,
Tidak, kita tidak tahu ya, kita tidak tahu. Begitu kamera off, pas sudah. Kita hanya bilang, ini apakah dia terima nggak ya? Dia tahu nggak ya? Kita kadang kayak berbicara sama diri sendiri aja, begitu ya. Baik, saya rasa seperti ini kegiatan kita dan alhamdulillah dari hasil ini saya lihat Bapak Ibu bisa banyak manfaat yang diperoleh ya, banyak manfaat yang diperoleh hingga kedepannya setelah nanti selesai pendidikan PPPG ini Bapak Ibu bisa adalah yang menjadi pembeda antara guru yang sudah menjalani pendidikan PPG dengan yang belum terlihat wah sudah mengikuti PPG memang beda. Iya. Itu. Jadi inilah. Ya, Bapak Ibu ya. Siap. Besok itu ada kegiatan terakhir ya. Rencana tindak lanjut dan lanjut ini juga tidak terlalu sulit kok. Papatnya dan nanti ini supaya jangan terlalu dipikirkan kegiatan besok, tapi yang dipikirkan nanti adalah pada saat uji komprehensif ya. Itu yang lebih Bapak ini ya, fokus ya, Bapak Ibu ya. Iya, Pak. Teknisnya seperti apa itu, Pak? Hari ini, minggu ini terakhir ya, Pak ya? Iya, besok kita terakhir. Nanti setelah itu kayaknya Sabtu udah mulai kayaknya ya. Kayaknya udah habis ya, Pak ya? Udah habis materinya kayaknya. Sudah. Jadi Senin depan tes gitu, Pak ya? Atau gimana? Saya nggak ada. Kayaknya Sabtu udah mulai lah kayaknya. Kalau nggak Sabtu Senin ya. Karena ini kegiatan PPG kayaknya lanjut terus menerus kan, nggak ada libur kan? Iya, tapi saya lihat kayaknya masih jauh juga untuk bulan Februari yang ujian itu masih 3 bulan ya. Ada materi apa? Ada PPL lagi kan? Oh, ada PPL. Iya, selesai kalau dinyatakan lulus. Jadi, kalau dinyatakan lulus, uji komprehensif baru bisa diikuti PPL. Oh iya, berarti ada Senin depan atau materinya apa nih, Pak? Atau materi F4 atau gimana? Uji komprehensif itu ada dua hari. Uji komprehensif itu 2 hari. Jadi kalau memang besok selesai, coba tanya adminnya lah. Apakah hari Sabtu mulai Sabtu dengan Senin? Coba tanya adminnya. Apakah hari Sabtu dan Senin? Atau mulai hari Senin, saya nggak tahu. Tapi Bapak Ibu sudah persiapkan ya. Jadi ingat sekali lagi uji komprehensif ada 2 penguji. Kemudian yang pertama itu ujian praktik lagi, praktik mengajar. Kemudian yang bagian kedua adalah kalau yang lalu itu hanya ada teman-temannya ya. Kalau ini langsung dihadapkan 2 penguji, meskipun secara online ya. Tapi pengujinya sudah melalui peer teaching ini, saya rasa bisa dilewati ya. Pengujinya dari UNM juga loh, Pak? Atau kita ke kampus yang lainnya? Dosen UNM, ada 2 dosen UNM yang langsung akan menguji Bapak Ibu. Berarti masih di RPTK yang sama, Pak ya? Bukan ada RPTK tercatat. Ya. Nanti pada saat ininya aja ya kan Bapak Ibu itu nanti kalau sudah melewati PPL semua, begitu ujian akhir ya. TN-nya itu baru Bapak Ibu itu mungkin kalau misalnya di Kalimantan itu akan ke PR ya. Apa sih di sana? PR ya. Setiap PTN itu masing-masing, Pak ya? Ya, artinya di RPTK yang terdekat dengan Bapak Ibu ya. Jadi itu bisa daftar. Tapi kalau sebelum itu sampai uji kinerja masih dengan UNM.
Oh, saya kira udah mulai dari ujian udah pindah ke PTK lain. Enggak. Malah nanti sampai itu ujiannya saja hanya numpang 4 saja sebenarnya dari PTK lain ya. Sertifikat Bapak Ibu tetap nanti ditandatangani dikeluarkan oleh UNM. Ya. Jadi karena Bapak Ibu sudah tercatat resmi sebagai mahasiswa UNM. Ya. Ada wisudanya nggak, Pak? Hah? Ada wisudanya nggak? Wisuda online kalau Itu setelah kita ini kan kalau yang prajabatan kita wisuda ya. Wisuda daring Pak Edi. Aduh. Dalam jabatan belum sempat kita melakukan wisuda. Apalagi karena dulu itu tahun lalu saya waktu Nuri pesertanya selesai UTM pada pulang semua langsung nggak sempat karena setelah UTM kan masih ada pengumuman dulu, masih ada jeda dulu sampai pengumuman. Nah itu sudah pada pulang semua guru-gurunya, jadi ya untuk memanggil wisuda lain baru saya sudah. Cuman nanti kita coba tanyakan bagaimana apakah karena sistem online ini apakah bisa juga ya dimasukkan, nanti kita akan diskusikan lagi. Ya Bapak Ibu. Setidaknya ada modus jalan Pak kalau sudah ke sana. Kami udah diwajibkan opsional, yang mau ikut sudah ke sana boleh opsional. Kalau diwajibkan sedang juga sih kayaknya berat juga kalau diwajibkan kalau sudah ada. Nah, karena S1, S2 saja sudah itu opsional. Artinya itu hanya perayaan saja kan. Iya. Tapi kalau mau nggak apa-apa. Baik, kalau begitu terima kasih Bapak Ibu ya. Pak Irham, terima kasih banyak Pak Irham. Ya, sama-sama Pak. Waktu teman-teman juga ya. Terima kasih keaktifannya semuanya. Salam bertemu lagi pada terakhir ya. Nanti rencana tindak lanjut. Nanti besok kita ini, tapi nggak usah terlalu berat kayak refleks kayak ini juga sih. Ringan lah. Ya Bapak Ibu ya. Baik begitu sampai ketemu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sudah online juga. Sudah online. Saya lihat di WNM itu memang lagi sudah online ya, saya lihat yang baru ini. Iya, rata-rata sekarang Pak ini itu sudah online. Kecuali yang swasta sih, kalau tempat saya swasta berani nggak ada ujian, sudah